wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Pak. Ya, baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Mas Odi Ketua Kelas bisa memimpin doa pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ya Mas Odi ya. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Oke, nah teman-teman saat ini kalian sudah menduduki kelas 11. Nah pastinya teman-teman berumur antara 16 sampai 17 tahun. Dan di sini ada yang sudah membuat KTP teman-teman. Boleh tunjukkan? Sudah. Oke, saya mau tanya ke Mbak Salsa deh. Iya. Gimana kemarin Mbak saat pembuatan KTP, pengalaman Mbak Salsa terkait pelayanan dari petugas KTP-nya seperti apa? Boleh diceritakan? Itu kalau kan saya kerjanya di kantor kecamatan, nah itu Oke. kebetulan bapak udah agak tua gitu. Ya. Terus bapaknya itu bagian surat kayak pas kita mau scan jari, mana namanya? Sut. Oh, Gitu. terus pas foto dia ada kan ada layar gitu langsung Iya. pakai pas klik kan deh. Oh, Iya ya gitu lah Pak. Ih menyebalkan intinya itu cerdas masih ingat wajah bapaknya. Oke. Jadi ada kesan tersendiri ya. Itu jadi kayak pengalaman yang kurang mengenakan gitu ya dari Mbak Salsa. Oke. Nah di sini Pak Yogi juga ada. Terima kasih ya Mbak Salsa atas ceritanya. Beri tepuk tangan kepada Mbak Salsa. Di sini Pak Yogi juga ada video dari TikTok. Nah ini kan kalian pasti dekat sekali dengan TikTok ya. Pasti minat banget sama TikTok. Nah, di sini Pak Yogi ada video. Perhatikan ya teman-teman. Nah, tuh tangannya langsung ditarik, kakaknya tuh langsung ditarik seperti itu. Nah, kemudian ekspresi wajah dari tugas pegawainya itu juga tidak mengenakan tuh kan, seperti itu. Nah ini sudah cukup ya. Dan ini kurang lebih sama seperti pengalamannya Mbak Salsa ya Mbak. Nah, kira-kira perasaan dari teman-teman yang lain nih yang tidak mengalami seperti Mbak Salsa, kira-kira bagaimana? Menyenangkan. Oh, oke, rasanya kesal ya, marah begitu. Nah, berarti teman-teman di sini kalau saya bilang apa namanya, cara kita berkomunikasi, kemudian cara kita bersikap itu dapat mempengaruhi citra dari organisasi. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, jadi tadi silakan Mbak Eko. Nah, jadi tadi kita berbicara tentang pelayanan, terus kemudian komunikasi. Nah, itu kira-kira mengingatkan kalian terhadap mata pelajaran apa nih, teman-teman? Komunikasi debat. Pelayanan prima, komunikasi di tempat kerja, ada lagi? Pelayanan prima. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi tadi ya, berkaitan dengan komunikasi dan pelayanan prima seperti itu. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai ruang lingkup kehumasan. Nah, teman-teman nanti diharapkan dapat menjelaskan ruang lingkup kehumasan, kemudian juga mengidentifikasi fungsi humas dan aspek-aspek dari kehumasan seperti itu. Nah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian kehumasan. Nah, karena kemarin kita sudah membahas sedikit tentang humas, jadi di sini saya hanya menegaskan saja tentang pengertian kehumasan ini. Jadi pengertian kehumasan merupakan segala bentuk komunikasi yang dilakukan oleh suatu instansi atau perusahaan kepada pihak internal maupun eksternal. Jadi sifatnya adalah dari dalam perusahaan dan luar perusahaan seperti itu. Next. Selanjutnya adalah ruang lingkup kehumasan. Dan yang pertama adalah hubungan internal, teman-teman. Nah, menurut Mas Adi, hubungan internal itu seperti apa? Jadi hubungan internal itu menurut saya hubungan yang antara semisal suatu perusahaan, maka hubungan internal itu hanya di satu perusahaan dan satu lingkup perusahaan tersebut. Oke, betul. Jadi di dalam perusahaan itu saja ya. Oke, betul sekali. Berikan tepuk tangan pada Mas Adi. Jadi tidak ya, hubungan internal itu merupakan suatu hubungan di dalam perusahaan itu saja. Sama halnya dengan hubungan eksternal, yaitu hubungan yang dilakukan dengan luar perusahaan, teman-teman. Jadi kehumasan ini berkaitan dengan bagaimana suatu perusahaan itu atau instansi itu menyampaikan informasi kepada masyarakat, kemudian pelanggan, habis itu ada investor, ada pemerintah juga seperti itu. Dan ini adalah publikasi dan penyebaran informasi. Tentunya karena kita sebagai humas itu menyampaikan informasi, tentu berhubungan dengan publikasi dan penyebaran informasi, tentu menggunakan hubungan dengan media massa. Jadi kita melakukan publikasi itu bekerjasama dengan media massa, misalnya berita, kemudian kita mengupload di berbagai berbagai media massa yang ada kayak kompas.com dan sebagainya itu.
Tentu selanjutnya adalah pembentukan citra organisasi. Nah, karena kita menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat, tentunya masyarakat juga akan percaya kepada kita kan teman-teman. Nah, karena percaya itu nanti maka si masyarakat ini akan memberikan citra yang positif kepada perusahaan seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Belum. Oke, kita lanjut ke fungsi kehumasan. Nah, untuk fungsi yang pertama adalah menunjang kegiatan organisasi. Contohnya, apabila suatu organisasi misalnya PLN ya, itu memiliki program yaitu penanaman 1000 pohon. Nah, informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat baik melalui poster dan lain sebagainya. Nah, masyarakat akan tahu akan kegiatan tersebut dan akan mendukung kegiatan tersebut, teman-teman. Kemudian adalah membina hubungan baik dengan publik seperti hal yang telah saya jelaskan tadi. Apabila kita menyampaikan informasi dengan baik, publik juga akan merasa percaya pada kita sehingga hubungan kita dengan publik itu sangat erat seperti itu. Selanjutnya adalah memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, ini tadi segala informasi dari perusahaan itu sebaiknya diberikan kepada masyarakat, teman-teman. Jadi informasi-informasi yang ada di perusahaan itu diharapkan tidak ada miskomunikasi tentu dan ada transparansi dari kedua arah itu tadi, teman-teman. Kemudian ada dua arah, komunikasi dua arah ini maksudnya adalah kita mendapatkan feedback juga dari masyarakat. Tidak hanya kita yang memberikan informasi, namun kita juga menerima kritik dan saran dari masyarakat itu tadi. Nah, tentu yang terakhir adalah menjaga citra positif organisasi karena kita merupakan kehumasan seperti itu. Selanjutnya adalah aspek-aspek kehumasan. Di mana aspek yang pertama adalah aspek komunikasi. Nah, seperti hal yang telah saya sampaikan, menyampaikan informasi kepada publik dan internal itu merupakan hal yang penting, teman-teman, karena nantinya akan mempengaruhi citra positif seperti hal yang tadi diceritakan oleh Mbak Salsa tadi ya. Meskipun pegawai KTP-nya itu bekerja sesuai dengan sesuai dengan pekerjaannya gitu ya, tapi yang tidak sesuai dengan SOP-nya, di mana dia melayani dengan ramah, kemudian juga sopan santun seperti itu. Kemudian ada aspek hubungan masyarakat, jadi menjalin hubungan yang baik pada publik. Seperti itu. Nantinya adalah aspek pelayanan publik. Nah, pelayanan yang baik ini juga akan mempengaruhi citra dari organisasi, teman-teman. Nah, maka dari itu di sini Bapak harap teman-teman setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dapat mengetahui bagaimana sih aspek citra organisasi itu, seperti itu ya, teman-teman. Next. Nah, kita masuk ke bagian evaluasi. Nah, teman-teman bisa untuk scan barcode bukan yang ini ya. Yang ini. Nah, di sini Bapak telah memberikan evaluasi berbasis kuisis yang sekarang namanya berganti background. Teman-teman bisa scan barcode di sini. Nanti teman-teman akan ada hadiahnya nih. Tiga siswa yang memiliki nilai terbaik akan ada hadiahnya. Oke? Kodenya berapa? Nih, kodenya 325 920. Itu yang benar ini tidak valid ya? Oh, tidak valid. Sebentar ya. Ya. Nah, ini. Mohon maaf teman-teman bisa di scan ulang ya. Oke, sudah ada masuk itu Mbak Kak C, terus ada poin. Terus saya Bapak tunggu ya sampai berapa orang ya? 5 orang ya sebenarnya. Oke. Sudah masuk Mbak ini? Mas Fatur? Belum Pak. Oke. Sudah saya mulai saja ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Oke, saya mulai. Teman-teman bisa mengerjakan dengan soal yang tertera pada kuisis tersebut ya. Gampang banget kalau soalnya teman-teman cuma ada 5 saja dan itu gampang-gampang pilihan ganda. Teman-teman bisa segera mengerjakan.
lihat siapa pemenangnya. Di sini ada 4852. Siapa 4852? Oke, Mbak Salsa. Kemudian ada 2 poin. Mas Hordi, dan yang C siapa nih? C Mbak Iglesia. Oke, berikan tepuk tangan. Berikan hadiah ya. Wah, terima kasih ya. Selamat Mbak Iglesia, Mas Hordi, dan Mbak Salsa ya. Untuk teman-teman yang belum mendapatkan hadiah tetap semangat karena ini hanya sebagai dasar evaluasi Bapak dan teman-teman sekalian. Nah, di sini kita akan lanjutkan pembelajaran berikutnya. Nah, kita sudah mencapai kesimpulan teman-teman. Nah, kesimpulan pada pagi hari ini, pembelajaran pagi hari ini adalah pembahasan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan hubungan organisasi dan masyarakat. Karena seperti hal yang kita ketahui bersama bahwa humas itu erat kaitannya dengan masyarakat teman-teman. Jadi kita perlu menjaga hubungan dengan mereka dan tidak hanya mereka saja, tapi namun juga internal pun juga perlu kita perhatikan seperti itu. Kemudian humas berperan penting dalam menjaga komunikasi dan citra positif organisasi. Apabila kita mendapatkan kepercayaan dari publik, maka dari itu citra positif dari organisasi pun juga akan menjadi lebih baik seperti itu teman-teman. Nah, hari ini teman-teman sudah belajar apa saja nih teman-teman? Boleh disebutkan apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini? Salah satu aja. Mas ruang lingkup. Mas, kamu masa Humasan. Oke, terus aspek. Terus kemudian apa lagi? Fungsi. Oke, betul ya. Terima kasih ya untuk teman-teman semuanya. Jadi benar sekali teman-teman, hari ini kalian sudah belajar mengenai ruang lingkup, fungsi dan aspek-aspek kehumasan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini telah kita telah capai bersama seperti itu ya. Nah, untuk berikutnya Bapak akan memberikan tugas pada teman-teman. Teman-teman bisa mencari materi tentang kegiatan komunikasi dalam kehumasan. Nah, ini bisa dari Google atau dari buku. Kemudian di materi itu tadi kalian pelajari dan besok minggu depan atau pertemuan selanjutnya kalian akan mempresentasikannya di depan kelas teman-teman. Oke? Tadi Bapak akan menunjuk secara acak. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai tugas atau materi hari ini, boleh banget nih. Belum ada, oke. Nah, menurut teman-teman dari materi yang telah saya sampaikan tadi, bagian mana yang menurut teman-teman masih susah atau sulit dipahami? Mungkin Mbak Freda, pengalaman kesulitan atau materi mana yang menurut Mbak Freda masih sulit dipahami? Saya untuk materi hari ini itu sudah bisa dipahami semua ya. Oke, baik. Mas Fatur bagaimana Mas? dari cara Bapak menyampaikan pokoknya dilambatkan lagi. Oh, oke. Baik, maksudnya materinya hari ini. Oh, materinya Ada yang tidak Pak, tidak paham. sudah dipahami ya? Oke. Baik, karena teman-teman sudah paham semua dan nanti juga hasilnya dari evaluasi itu sudah sangat memuaskan. Namun teman-teman di sini saya pesan tetap belajar ya teman-teman, karena walaupun kalian sudah paham materi ini, tapi kalian juga akan menerima materi-materi berikutnya. Nah, agar pembelajaran ini digunakan untuk kalian tidak lupa dengan materi berikutnya seperti itu ya. Nah, baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat diterima oleh teman-teman dengan baik, dan kemudian Bapak pesan kalian tetap semangat belajarnya, kemudian tetap jaga kesehatannya. Ingat ya teman-teman, orang yang bijak itu orang yang belajar ketika dia sudah paham, seperti itu. Namun orang yang bodoh adalah orang yang belajar ketika dia merasa terpaksa, seperti itu. Jadi teman-teman harus belajar sungguh-sungguh, dan besok minggu depan Bapak akan tunjuk salah satu dari kalian mempresentasikan hasil belajarnya. Begitu. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga hari ini dapat menjadi hari yang menyenangkan untuk kalian. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.